Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aijah Mila, asal dari SMA Negeri 1 Cisaat. Pada saat ini saya mengajar mata pelajaran biologi di kelas 10. Pada video pembelajaran ini, saya akan menjelaskan bagaimana tahapan proses replikasi dari virus. Replikasi virus ini adalah proses pembentukan dan perbanyakan komponen-komponen virus. Replikasi virus ini hanya bisa dilakukan oleh virus di dalam sel inang, karena virus adalah partikel aseluler atau bukan sel. Artinya, virus tidak punya struktur metabolisme seperti yang dimiliki sel untuk membuat komponen tubuh virus, yaitu materi genetik dan selubung protein atau kapsid. Adapun proses replikasi virus, pelekatan atau attachment untuk menginfeksi sel, proses pelekatan menjadi fase yang penting bagi virus. Pelekatan dapat diartikan sebagai pengikatan virus ke sel inang. Pelekatan melibatkan gaya elektrostatik yang berlawanan pada protein pelekatan virus dan reseptor permukaan sel. Selanjutnya, penetrasi atau penetration. Penetrasi diartikan masuknya virus ke dalam sel inang. Fase ini biasanya terjadi beberapa saat setelah pelekatan. Pelepasan genom virus, uncoating. Uncoating ini merupakan proses pemecahan atau penghapusan kapsid. Kondisi ini menyebabkan pelepasan genom virus ke dalam sel yang merupakan lokasi replikasi dan transkripsi genom yang berlangsung. Replikasi virus. Virus ini bereplikasi dengan cara yang sama seperti DNA, deoksiribonukleik acid, dari mana dapat memberikan informasi untuk memproduksi protein dalam tubuh. Genom virus bertindak sebagai instruksi untuk sintesis protein virus. Proses replikasi tergantung pada jenis genom, asam nukleat yang terdapat dalam kandungannya. Perakitan. Selama perakitan, struktur dasar partikel virus terbentuk karena semua komponen yang diperlukan untuk pembentukan virion matang berkumpul di tempat tertentu di dalam sel. Tempat perakitan tergantung pada pola replikasi dan mekanisme pelepasan virus dari sel, sehingga fase ini bisa terjadi sangat bervariasi. Pada beberapa jenis virus, DNA terbentuk pada nukleus atau inti sel. Namun, sitoplasma merupakan tempat perakitan yang paling umum bagi virus. Tahapan selanjutnya yaitu pematangan, maturation. Pematangan merupakan tahap siklus replikasi virus menjadi menular. Fase ini melibatkan perubahan struktural pada partikel yang terbentuk dan dihasilkan dari proses pembelahan spesifik protein virus untuk membentuk protein matang. Pada saat proses pelepasan, ini adalah langkah terakhir dalam fase replikasi virus. Adalah proses di mana dilepaskannya virus, di mana virus ini dapat menular. Nah, di sini peranan virus sangat merugikan, terutama bagi manusia ataupun makhluk hidup yang lain, hewan maupun tumbuhan. Selanjutnya, virus dapat melanjutkan siklus replikasi virus, di mana ketika ini menemukan sel atau inang yang baru. Inang tempat virus ini bisa pada manusia
bisa pada hewan ataupun tumbuhan. Untuk proses replikasi ini, di mana virus yang asalnya dari satu sel, dia bisa berkembang biak menjadi 2 sel, 3 sel, karena di dalam sel ini terdapat DNA, di mana DNA ini bisa mengalami proses penggandaan, membentuk DNA baru, yang artinya nanti bisa membentuk individu baru, di mana akan memperbanyak dari individu virus tersebut. Nah, pada tahapan replikasi ini, tidak semua virus ini bisa merugikan, tapi di sini juga bisa menguntungkan, terutama untuk membentuk DNA rekombinan pada makhluk hidup. Mungkin itu aja untuk tahapan replikasi virus. Terima kasih. Nanti kita akan bertemu kembali di pembelajaran berikutnya kaitan dengan tahap lisogenik dan tahap kritik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.